SG memenangkan 2 lane jadi keuntungan. Sudah Waduh, pasti. itu udah jelas. Itu udah jelas. Dua ya. Kalau menang 2, Kalau satu aja bisa menang tuh, apalagi 2 ya. Apalagi dua. Oke, kontes atau ban Link. Kalau Link sih sekarang bisa ditukar-tukar ya, banyak banget sebagai jungler juga. Jadi agak sulit sebenarnya untuk bisa membaca Kihoshi. Yang pastinya nih kalau mewaspadai power spikes RRQ, gue setuju banget. Karena early-nya pasti dipimpin oleh Finn. Itu sakit banget dan terutama untuk Franco. Jangan sampai terjadikan atau jatuh ke tangan dari Finn sendiri. Dan kunci kemenangan bagi RRQ Kihoshi adalah dengan melock sebenarnya positioning dari Adamir. Satu Adamir, yang kedua itu adalah Sayla, mid laner-nya mereka. Dan itu 2 pemain kuncinya. Kalau bicara soal JPL ya ini pasti memang dia romer yang cukup nakal, memang kadang-kadang agresif. Tapi kalau memang agresivitasnya ini masih bisa ditutupin oleh Finn sendiri. Oke, dan tim RRQ kunci kemenangannya adalah si penting yakin. Kayak dari segi pengalaman dan juga chemistry dari RRQ udah gak perlu diragukan lagi, udah terbukti. Semua negara dari audience prediction kita mengarah ke RRQ. Betul, itu 3%. Wah, kepencet. Kepencet ya, Dipikir next. Dipikir next. Typo Kalau nggak ya, dari kepencet. negara lain. Oh bisa. Iya. Bisa jadi. Tapi nggak mungkin. Nggak mungkin kan bener Indonesia. Indonesia merah Nah, makanya tuh, putih. Maaf ya, Mak. Kepencet next. Kita harus positive thinking. Iya, positive thinking. Wow, ini RRQ Hoshi tentunya yang mereka sedang bersiap-siap untuk nanti berhadapan dengan EVOS SG ini benar-benar deg-degan juga tentunya karena EVOS SG bisa dibilang nggak bisa underestimate juga. Pastinya mereka juga udah mempersiapkan game plan terbaik mereka menghadapi RRQ Hoshi. Ingat RRQ Hoshi juga di setiap match yang mereka lalui mereka punya secret recipe yang bagus tentunya dengan adanya Lemon yang hadir juga ini balik lagi inovasi dari segi laning phase dan juga pick-pickan hero yang ada bagi RRQ Hoshi sendiri. Pick-pickannya sih yang nggak bakal bisa dibaca oleh tim EVOS AG karena ini akan menjadi permasalahan tersendiri untuk mereka membaca pola permainan dan inilah dia drafting phase untuk game pertama best of this series. RRQ Hoshi mendapatkan first pick-nya sementara EVOS AG berada di arah second pick. Yang dibuang terlebih dahulu dari RRQ adalah good laner-nya. Wen. Mungkin bukan karena dari Adamirnya juga, emang sekarang Wen lagi top priority juga. Apalagi di tangan Adamir. Mungkin nggak cuma Wen, nanti Beatrix. Beatrix bisa jadi. Possible. Sangat memungkinkan untuk menggunakan Beatrix sebenarnya. Cuma Bisa tidak di-ban tahu nggak? bisa di-pick sih. Oh, Mahal gak sih buat karena kan ada Franco ya. Franco kita tahu ada salah satu topik juga untuk film sendiri. Jadi sini harus lebih memilih prioritas yang mana nih. Yang penting banget buat RRQ Hoshi-nya sekarang. Apa nanti kita bakal main Beatrix yang memang lagi lumayan banyak banget yang pick untuk di playoff kita hari yang pertama sekarang. Atau Franco-nya. Karena kemarin kan Franco juga kunci banget buat RRQ Hoshi mereka bisa mendapatkan poin kemenangan. Iya. Franco-nya sangat akurasi Iron Hook dari VN ini benar-benar nggak bisa di-underestimate bagi lawan tentunya, tapi dari sisi RRQ mereka nggak mau ada hero yang annoying untuk melakukan pick off secara diam-diam. Natalia menjadi pilihan ban bagi mereka dan Link Albert pun langsung ditutup gitu saja tanpa basa-basi, membuka possibility dari Julian untuk hadir di Island of Dawn dan langsung begitu saja digunakan oleh RRQ Hoshi di fase first pick mereka kali ini. Oke, ada Julian, tapi masih ada kebuka Franco Beatrix juga masih ada sebenarnya. bisa di tangan EVOS AG dan itu kombinasi mematikan. Benar, karena apapun yang ketarik Iron Hook kena Wesker lenyap di early ya. Nanti waktu Franco-nya hit di level yang keempat juga masih ada belakang. Udah kayak Wesker yang otomatis kena gitu. Kalau kena Iron Hook. Ya, Itu permainan kombinasi lah. Combo bumbu combro. Combo dari dua hero yang sering kita lihat memang itu sepaket si RRQ yang paling sering pakai, tapi enggak kesana. Mereka memilih Queen Xavier. Cuma memang beratnya adalah EVOS AG, dua hero yang mereka ambil hero positioning. Belakang semua nih. Kan bisa dikejar Julian. Iya sih. Iya, let's go. Nggak pakai sword ya. Ya, pakai swordnya, dash ke belakang, terus side, terus chainnya yang sudah enhance. Itu ngangkat sih buat Xavier. Iya, setuju banget. Cuman Irital balik lagi masih. ya, Irital ya masih menjadi pilihan dari Lemon Yang hampir maniak itu. Tapi Franco ya. dari Finn. Kita tahu betapa Finn mahir banget pakai Franco-nya. Dari dia cara bergeraknya, pressure-nya, dan bahkan Iron Hook-nya sering kali bikin momen. Yes, dan ya ini yang menarik adalah mereka sama-sama tidak memprioritaskan untuk menggunakan Beatrix ternyata. Mungkin berbeda pastinya dengan playstyle sendiri. Tapi Franco sih yang menurutku ini cukup mahal kalau mau dilepaskan. Apalagi ini Franco, itu temannya ada Julian.
Jadi kalau Julian lagi ada di samping Franco terus Franco-nya belakang terus pakai enhance yang sword itu damage-nya dalam banget. Belum lagi dengan belakang pakai yang side juga ya tetap sama kan balik-baliknya sakit gitu loh. Yes, benar banget. Nah, ini harus perlu diperhatikan mulai dari segi positioning ujung tombak late game-nya ya. Clean dan juga Xavier yang bisa memberikan damage bagi Force SG dengan kehadiran Julian di area RRQ Hoshi. Tapi masuk ke fase bailing selanjutnya kita bisa lihat juga di mana EVOS SG nggak mau melihat playstyle dari Assassin Albert di game yang pertama. Mereka coba untuk tutup possibility dari sisi Fanny untuk hadir di area line of down. Begitu juga dengan RRQ yang masih belum mau melihat permainan agresif dari EVOS SG dengan area satu buah match yang mereka tutup di fase bailing yang kedua. Ya, sama-sama membuka dari sisi bot laner udah, dari roamernya udah, tinggal junglernya nih, mereka lagi rebutan. Ini bakal jadi jungler, sedangkan EVOS kayak Esmeralda dari R7 udah di-ban, lalu juga Akainya di-ban, Uranus di-ban. Tersisa apa buat R7? Tamus terkuat di galaksi. Yuzong ada. Daerah ketiga. masih bisa nggak sih Dairot juga? Yuzong sih buat nangkep belakang ya. Ya juga sih ya, Xavier ya. Kedua Yuzong masih possible banget, tapi apakah dari sisi R7 akan coba untuk secure carrier tersebut? Betul. Karena RQ Hoshi, mereka masih coba untuk berdiskusi terlebih dahulu, mengingat dari EVOS SG pun masih belum memiliki jungler. Karina yang menjadi pilihan ditutup oleh RQ Hoshi di game kita yang pertama kali. Tapi EVOS SG, mereka coba untuk secure ke hero mana dulu nih? EVOS ya, ini menariknya EVOS adalah mereka langsung buat hero-hero yang sudah kelihatan powerful di awal. Junglernya masih disembunyikan sekarang bisa jadi 3 detik untuk EVOS SG. Jadi kalau mau pick sekarang mereka bisa mainin ke XP laner dulu. Tamus masih ada. Masih? Terus sebenarnya yang kalau aku melihatnya ini Yip ada loh. Dan Yip adalah salah satu hero power juga buat Clay. Clay, ya. Clay-nya belum kebuka, tapi Julian bisa ditaruh. Nih, tapi Clay lebih hero-hero yang positioning juga. Julian bisa mid, Julian bisa dipakai saat Seven. Iya juga bisa taruh samping, bisa ditaruh jungle. Jadi masih belum kebaca nih. Betul. Juliannya mau ditaruh di mana sama tim RRQ Hoshi, sedangkan EVOS dengan Grok yang mereka ambil frontliner dari EVOS terlihat kuat. Jadi depannya ada, belakangnya ada. Betul. Mereka lebih stabil lah ya. Tapi mereka masih belum punya tengah nih. Tengahnya Tengah yang benar-benar jadi kayak Executor Burst. yes. Yang belakang jauh kan kita punya Xavier gitu kan. Iya. Yang pastinya kalau mau ikut teamfight harus jaga jarak jauh. Mereka masih belum punya satunya dan itu dia Chow. Tampil sekarang berarti ini Juliannya kemungkinan besar bakal masuk sebagai jungle. Bukan. Bukan, mid lane berarti ya. Mid lane, Julian mid lane untuk Clay. Jarang banget loh aku lihat Clay. Perdana gak sih? Pakai hero range ya, bisa dibilang range kan? Bukan range, melee. Dia tuh senengnya ya positioning kayak momentum-momentum yang range ya berarti. iya yang gimana caranya menjaga jarak positioning, tapi hal baru ditunjukkan oleh RRQ di babak playoff match mereka pembukaan melawan tim EVOS. Dan gak ada yang nyangka mungkin ya kayak Julian, mungkin chance-nya kecil banget dipakai oleh Clay. Tapi ini Clay yang akan memainkannya. Ini kejutan juga tentunya ya, bagaimana nanti dari sisi Clay-nya sendiri bisa meng-create momentum untuk bisa mencapai dari segi hero-hero EVOS dan EVOS SG tentunya. Tapi Baxia jungler yang kemungkinan akan ditempatkan oleh EVOS SG di game kita yang pertama kali ini melawan RRQ Hoshi ini cukup tebal sih kalau bisa dilihat ya, bahwa ada Grok, ada Atlas, dan ada Baxia ini benar-benar diutus untuk nantinya bisa ngasih badan dan ngasih space untuk kedua hero backlane-nya. Yes, 3 tebel ya. Wadidaw. Buat garis depan sih, jadi ini PR banget nantinya pasti untuk late game-nya di retail. Berarti di sini Lemon yang menjadi prioritas untuk dijaga oleh RRQ. Tulang punggung keluarga di arah late game. Dia harus menggendong-gendong juga dan make sure bahwa farmingan early-nya bisa dia maksimalkan. Sementara dari sisi Albert, aku agak sedikit khawatir untuk adu retry-nya. Iya, itu sih. Tapi masih ada stack-nya kan, masih oke lah. Lawan Baxia juga. Lawan Baxia masih bisa sih. Karena dia leasing juga, dia bisa taruh sambil. Ya timing nggak perlu ragu lah ya. Yes, The yes. best retry in the world.
Oke, dan ini dia ya. Wow, dan juga Budak Clara ini kita langsung masuk saja ke game kita yang pertama di match ketiga. RRQ Hoshi versus EVOS Singapore. Wow, rasa yang berbeda ketika melihat RRQ dan juga EVOS, tapi Nadia Indonesia, dukungan kalian harus terus bergulir di kolom komentar, bendera merah putih di spam terus-terusan untuk semangat kita berikan kepada RRQ Hoshi. Finn dengan Franco, salah satu hero signature dari Finn. Iron Hawk ditambah flicker, connect langsung ke arah JPL, flicker digunakan dengan perfect match membuat JPL masih bisa selamat dari inisiasi Finn, membuka dengan sangat mengerikan dari Finn. Baru aja dibahas, langsung benar-benar dipertontonkan akurasi Iron Hook Finn, karya inisiasi dari JPL atau inisiator di EVOS SG. Kita bisa lihat juga di menit yang pertama masih belum ada momentum yang tercipta, mengingat dari kedua belah jungler berkutat terhadap jungle pattern masing-masing. R7 sudah bermain nakal mengganggu pergerakan dari sisi gear sendiri, dia mulai mengarah ke area bottom lane, gak mau terlalu overcommit. Begitupun juga dengan god lane kita, Lemon terlihat independen, tidak ada babysitting terhadap Lemon. Begitupun juga dengan Adamir di area tersebut, dimana kedua god lane masih cukup bermain aman, Bude Clara. Ya, tapi berbeda halnya dengan arah jungler masuk ke area depan sana. Sheila nyaris saja menjadi korban, tapi dengan adanya Purify dia masih bisa selamat dari penggemburan RRQ Hoshi. Belum selesai di sana, Tone Rose dikeluarkan dan Agi dan lagi Iron Hook mengunci pergerakan dari JPL ditambah dengan eksekusi yang sangat manis dari RRQ Hoshi. First blood yang begitu besar impactnya untuk EVOS SG karena mereka bakal merasakan wah ini pressure-nya gak kelar-kelar nih. Yes, dari midnya kita bisa melihat mereka selalu berjalan bertiga di sini dari midnya, dan yang menarik dari RRQ Hoshi adalah kiri kanan mereka, dari Golden dan dari XP. Karena XP mandiri banget, sama-sama bisa saling menjaga diri satu sama lain. Ya, tapi dengan gear yang menjadi roda dan gelinding pakai Baksha Shield Unity, rotasinya sebenarnya cepet banget kan. Tapi entah gimana nih agak sedikit sulit untuk EVOS SG di early memberikan damage seperti halnya yang Finn lakukan. Gangguan dari Finn, distraksi yang sangat besar dilakukan. Maju ke arah depan, wild charge dirodok masuk ke arah di belakang. Clay menjadi korban pertama dari Tone Rose dikeluarkan. Albert berhasil dengan Phantom Execution mengeksekusi pemain dari EVOS SG. 1 untuk 3, pertukarannya sangat mahal untuk RRQ. Oke, 3 untuk 1, tapi Turtle berhasil diamankan. Worth gak untuk RRQ Hoshi Moa? Masih worth juga buat RRQ Hoshi. Dia dapat turtle, dia dapat XP pastinya bonus buat yang lainnya. Sementara untuk di top lane di sini masih aman. Sebenarnya kalau kita fokusnya kita ini sekarang ya, buat yang sekarang adalah di gold lane. Apakah goldnya di sini bisa ke push atau enggak? Oke, tapi sebelumnya kita bisa lihat juga di mana ada surprise dari FYN, di mana satu pembuat hanya begitu saja di follow dengan Fatal Link, tapi tidak ada follow up damage dari GPL, membuat dari sisi FYN masih bisa selamat tentunya. Lemon gak mau terlalu overcommit, dia butuh space untuk menahan gempur yang diberikan, tapi buat kalian masih ada waktu untuk langsung pesen juga sambil menonton RRQ Hoshi di GrabFood dengan menggunakan format MSI X Grab. Yap, kode promonya udah langsung dimasukin aja buat GrabFood, GrabMart, bisa ditambah kalian bisa ngedapetin pulsa gratis. Diskon plus pulsa, happy banget. Kita ngelihat RRQ dan juga EVOS nih. Yes, dari Albert mungkin ya di sini dengan damage yang dipakai oleh dia dengan ada penetration juga. Sedangkan itu dari EVOS SG sangat mengandalkan movement skill mereka. Ada 4 pemain dari Sheila, ada dari talent mereka. Terbukti bahwa mereka akan mencoba untuk melakukan inisiatif dengan saling kejar-mengejar, atau mereka gak ingin untuk bisa dikejar dari pemain-pemain RRQ Hoshi. Melipir kabur ke area belakang. Flicker 3, ya sama-sama juga RRQ Hoshi. Selain Finn dalam masalah, udah dikeluarin chainnya tapi maju ke area depan. Dengan fatalnya hanya connect terhadap satu, semua yang dikomit untuk Finn. Sementara di belakang diacak-acak oleh Albert. Dan Albert belum mendapatkan point kill. Tapi dia nggak mau melepaskan begitu saja, mendapatkan 5 member dari RRQ Hoshi berkutat di area tengah. Yap, Lemon datang untuk memberikan follow up damage dan itu works well. Dan ini kita bisa lihat dari sisi itemnya bawah. Yes, dari Lemon dengan Wind Talker, sedangkan belum selesai itu ya untuk item dari Adamir yang sendiri. Jadi memang mungkin lebih ke arah Lemon bisa cepat melakukan backup targetnya extra movement yang didapatkan dari Wind Talkernya. Benar sekali, 1 poin death dari Adamir membuat Adamir bukan menjadi modal awal yang bagus bagi dirinya ya, sehingga dia harus mulai hati-hati tentunya karena VM terlihat selalu fokus untuk memberikan space terhadap god lanernya itu Lemon untuk bisa aman. Begitupun juga dengan 1 buah babysitting dari GPL juga terhadap Adamir, karena dia tahu persis VN selalu melindungi Lemon sedemikian hingga karena dia tahu Lemon adalah game insurance dari RRQ Hoshi. Ya, dan Lemon udah ngedapetin level 7 duluan.
superior dibandingkan Adamir yang berlevel 6. Tapi di tengah Mystic Field dikeluarkan, Clay berusaha untuk kabur dengan adanya Chain menghentikan pergerakan dari EVOS AG. Clay berhasil kabur dan Albert hadir untuk mempanis pemain dari EVOS AG. Phantom Execution menuju ke arah Sayla dan di arah belakang dia masih bisa kabur menghindari permainan dari EVOS AG dengan Thornrose yang manis dan melipir mundur ke arah belakang. Oke, mainan yang sangat baik tentunya dari sisi Albert, di mana Sayla pun harus tumbang di area mid lane. EVOS SG mereka harus mulai cari tempo permainannya karena RRQ Hoshi perlahan tapi pasti mereka udah mulai coba untuk mempertahankan apa yang sudah mereka pegang. Terlihat dari sisi area top lane pun udah ada sedikit setup di mana Clay udah mulai hadir di area sana. Tapi buat teman-teman di rumah jangan lupa tentunya untuk ikutin ya ini untuk dapetin lebih banyak lagi Transformer Pass karena di sana akan ada banyak sekali reward buat kalian yang ikutin Transformer Pass. Ya, jadi login dari tanggal 11 sampai 13. Yoi. Sembari melihat adanya yang terkapar, ada bola-bola gelinding dan remuk di tangan Arakiyoshi. Mereka suka banget tuh, ketika ada rotasi, Arakiyoshi bisa ngelakuin inisiasi balasan. Ya, mereka udah siap juga sih karena membaca bagaimana EVOS SG akan melakukan rotasi dan terlihat memang di sini gold lane-nya yang menjadi salah satu titik tumbuh untuk EVOS SG. Adamir harus dijaga oleh beberapa pemain sekarang. Ya, oke. Yang lihat sekarang emang kita lihat ya Chip ya dari RRQC mereka geraknya jauh lebih galak dibandingin EVOS AG. Sementara dari segi network juga diungguli RRQC. Begitu pula dengan point kill. Yes, ini lagi unggul lah bisa kita bilang, tapi boleh aja nggak terlalu jauh, belum terlalu signifikan. Yoki Hoshi jadi mereka ya tetap harus berhati-hati sekarang. Sedikit-dikit lama-lama jadi bukit Om. Setuju, tapi ya kita tahu lah sekarang kan patch yang sekarang meta satu kali hit ya. Meta Momentum. Siapa yang bisa create momentum itu game untuk mereka. Tapi kita bisa lihat juga di mana wow ketepatan retribution dari seorang Albert mampu untuk langsung men-steal karya Tortle yang ketiga. Dua Dragon. Hingga gitu saja Remobilize dari sisi R7 masih bisa bertahan. Ada lagi damage yang diberikan tapi GPL masih belum bisa meng-create momentum. Ada efek suppress diberikan tapi masih belum bisa terfollow membuat RRQ Hoshi hanya membuang sedikit resource-nya, namun EVOS SG masih bisa men-sustain damage yang diberikan dari RRQ Hoshi dari pertemuan tersebut dan bahkan Gear masih belum mau mundur. Maka damage dari VYN namun Gear masih bisa selamat tapi Clay dari belahan bumi sebelah bawah mempunyai pun berhasil bahkan Gear masih belum berhenti. Ada Meros tumbang ke satu objektif tertentu berhasil dilenyapkan. RRQ Hoshi berhasil mendapatkan banyak sekali advantage di area top lane. RRQC mulai ngegulung kemenangan kecil mereka menjadi lebih jauh dibandingkan EVOS AG dengan adanya retribos dari Albert. Ini Albert bos berhasil ngedapatin satu turtle, terus ditambah juga poin kill tambah dengan satu turret di area atas. Tapi kalian bisa ngedapetin banyak hadiah dan bahkan uang tunai besar dari MSC Live Carnival di TikTok. Jadi buruan join ke MSC 2022 di TikTok dan bergabunglah bersama kami. Langsung menangin tuh sekian langkahnya. Jangan mau ketinggalan, langsung cus ya warga-warga TikTok. So kita back lagi tuh dalam dan tentunya ini dari damage build-nya Wah kita bisa lihat Albert. Ya tajam banget sih buat Albert puncture-nya. Dia tahu momen kapan harus masuk, keluarnya juga mulus banget. Tapi mau dibalas nih ya, EVOS AG melakukan pergerakan dengan ada Basis Shield Unity. Ngegeradak ke area lini belakang dari RRQ, nggak panik. Mereka mundur teratur perlahan, menghindari setup dari EVOS AG. Yes, benar sekali. RRQC masih belum mau terlalu follow grade tapi GPL udah menjadi motor utama dari teman-teman RRQC. Bahkan dia pun nggak bisa selamat dari kemudian diberikan seorang Albert mengamuk dari area hutan. Kita bisa lihat juga di mata Turtle yang sudah berubah menjadi Lord pun sudah mulai hadir di area line of down. Damage yang diberikan oleh seorang Clay pun mampu memberikan efek meltdown ke area Nick. Peperangan masih belum berhenti di situ di mana R7 lagi-lagi create momentum. Lemon memberikan inisiasi follow up damage membuat dari sisi Sayla pun harus tumbang di tangan RRQ Hoshi. Masih mau lebih, ada satu buah hero lagi ada Mir namun masih belum mau terlalu overcommit karena ada Mir masih bisa selamat. Yap, RRQ Hoshi mereka tidak melupakan objektif gaming setelah mengusir 3 member dari EVOS AG. Lord menjadi sasaran utama bagi mereka tanpa adanya kontes karena setup Lord yang mereka lakukan begitu memukau tanpa celah. Albert bisa memaksimalkan keadaan dengan sangat baik. Dia satu tetes darah, tapi EVOS AG nggak bisa untuk mengeksekusi. Damage dari EVOS AG terlihat sangat kurang early ini. Ya, apalagi mereka kan ada 3 hero tebel lah ya sebagai penopangnya. Jadi mereka sangat bergantung pada Adamir dan juga Sayla nantinya. Sayla masih progres tapi Adamir kita tahu ini masih butuh mungkin satu item lagi. Oke, dia udah punya Malphite Roar, yes, dia udah punya Entos dan Malphite Roar, tapi dia tipis sekarang dan dia bisa menjadi target dari Albert sekarang dengan Lancelot-nya. Sayla udah mulai punya damage sih, tambah Lightning Ranchan akhirnya berhasil dia buat.
Tapi problemnya adalah Albert karena lini belakang tuh gampang banget. Belum lagi ada R7 juga. Yes. Dan juga dari JPL kan di sini dia masih belum jadi buat Tommy Ice ya. Jadi dia masih cukup tipis lah, apalagi dengan rapid boots yang dibayar sama oleh dia dan juga dropnya pakai rapid boots. Iya, apalagi perbedaan level dari Albert dan juga Gear itu sampai 4 level. Albert udah mendapatkan level maksimalnya. Wow. Yes. Perbedaan level, perbedaan atribut ya. Teringat ya tentunya udah ada MSI Pass juga yang bisa kalian ikuti untuk mendapatkan beberapa keuntungan atau reward ya tentunya seperti skin Parsha, emote, dan gravity eksklusif MSI serta skin MSI sebelumnya itu Jauhead Space Explorer. Jadi langsung aja selesaikan quest event harian dan kumpulkan MSI koinnya. Dan langsung dapetin hadiahnya. Yoi. Pokoknya ini lagi kita pesta lah MSC 2022. Nyemangatin RQC, terus banyak banget hadiah-hadiah yang bisa kalian dapetin. Sementara mungkin hadiah terbaik untuk RQC menangin ini sih. Kayak jalan mereka akan semakin mulus di MSC 2022. EVOS H di posisinya agak sedikit berabe sih. Mau ngapa-ngapain juga susah karena dengan adanya perbedaan level, perbedaan network, dan map control dari RQC yang begitu kuat, yang membuat EVOS H tidak, mereka cuma bisa diam di dalam base mereka. Set rumputnya aja dicek dengan si Albert. Rumputnya aja di Sebelum masuk dicek dulu ya kan. Iya. Kalau kita biasa main biasa tuh nyolong ya. Langsung nyolong masuk dipanis di dalam. Kalau dia salam dulu ya tadi ya. Bang. Ya tapi balik lagi dari Waduh, langsung nggak dapet. dapat tapi salah. Retri Albert bos. Bahkan ke Purple Buff pun tetap on point, Gox. Kelas ya Albert ya. Tapi buat teman-teman juga ini jangan lupa untuk ikutin dari Transformer Skin MLBB yang telah hadir. Kalian tinggal draw aja mulai tanggal 24 sampai dengan tanggal 7 bulan depan untuk berkesempatan memenangkan hadiah menarik dijamin Royal Roger Grimlock. Dan juga akan ada untuk setelah itu akan melakukan 10 summon pertama ya untuk hadiah lainnya. Oke. Dan item sekarang dari Lemon tadi sudah berhasil untuk menyelesaikan Hasclo dia. Iya. Ada tambahan nanti untuk regen ya buat dapetin lagi lifesteal 25% tambahannya. Kalau darahnya HP-nya 50% plus 15% lagi. Jadi cukup tebel lah nanti yang Lemon terutama dia kan detail ya. Pastinya dari physical damage gede banget. Benar sekali tentunya, dan Lord yang kedua pun sudah mulai hadir di mana EVOS SG perlahan tapi pasti sudah mulai memunculkan batang hidungnya di permukaan Land of Dawn. Dia sudah tidak lagi terisolasi, mulai memberanikan diri untuk maju ke depan, tapi R7 sudah mulai langsung create momentum di mana Dwarf Dragon-nya dikeluarkan begitu saja. Damage yang diberikan seorang Lemon sangat-sangat sakit membuat dari sisi R7 bisa langsung menguasai dan langsung memeltdown pergerakan dari Gear. Lord terbuka lebar, EVOS SG kekurangan quantity membuat mereka nggak mau terlalu overcommit untuk melakukan steal terhadap Lord, dan bahkan mereka lebih prefer untuk memikirkan cara untuk melakukan defense mekanisme terhadap high ground yang mereka miliki. Ya berat banget untuk EVOS AG melawan kontes pun nggak bisa dan hanya mungkin mengandalkan high ground defense yang mereka miliki. Sela dan juga Adamir menjadi sosok yang sangat penting untuk defense high ground mereka. Yes. Dengan Lord hadir, 3 lane akan dipush secara bersama oleh RQC. Ini apalagi Lord kedua, Lord Enhance yang bisa langsung jump in karya struktur bangunan turret yang tersisa di masing-masing lane phase. Ada kemungkinan besar sih buat RQC untuk nge-push dan end. Straight end ya. Threat end. Straight end yang intinya pastinya jangan sampai kena buat ini dulu. Si Mystic Field lah yang paling berbahaya yang harus dihindari atau jaga-jaga oleh RQC. Atas sudah jebol, tengah akan menjadi sasaran selanjutnya. Iron Hook belum connect, tapi Lord belum berhasil diatasi oleh EVOS HG. Menahan dengan sangat sabar, keduanya nggak ada yang mau inisiasi berlebihan. Wave minion harus ditunggu lebih lama lagi. RQC, mereka menduduki base milik tim EVOS. Sang raja dari segala raja mulai berkutat dan Downing Light sudah keluar dari EVOS HG. Oke, wave minion penunjang pergerakan dari RRQ Hoshi pun terhentikan di mana EVOS SG nggak mau memberikan space, namun ternyata base turret yang ada di area mid lane pun langsung ditumbangkan begitu saja, di mana Lord yang kedua langsung memberikan dampak yang signifikan bagi RRQ Hoshi, di mana mereka pun berhasil merotokkan 2 objektif turret yang ada di area mid dan juga top. Terlihat RRQ Hoshi nggak mau terlalu overcommit dan greedy, mereka prefer untuk mundur lagi. EVOS SG memiliki space, tapi kalian juga punya space banget untuk ikutan di TikTok tentunya ya dengan hashtag #VOnMSI. Supremacy and Indo Pride and everything. Karena RQC ini, wah, superior banget ya. Lagi di
benar-benar di posisi yang nyaman. Tinggal gimana caranya mereka mengontrol, menunggu mungkin Lord selanjutnya untuk membantu mendobrak base milik tim EVOS SG. Yes, dan surprise attack bisa dilakukan oleh Akihoshi. Mereka tetap menjaga di sini. Dari tadi kalau kita lihat space-nya, unggulnya di angka 10 ribuan. Mereka nggak mau mungkin unggul dari 8 ribu, cuma 8 ribu, 7 ribu. Mereka tetap keep up untuk menambah pundi-pundi perbedaan dan terlihat dengan sangat-sangat jelas sekali kan di sini. Angka 14 ribu, angka yang sangat-sangat jauh sebenarnya. Dan dari itemnya sih yang pastinya berbeda. Di mana Akihoshi mereka udah menyelesaikan hampir semua itemnya. 6 bahkan lawannya 5 masih dengan 5 item. Dan sedangkan cengkraman Arceus itu belum melemah sama sekali. Dengan ketidakmunculannya beberapa player di minimap, itu membuat EVOS takut mau gerak kemana nih. Ada di mana Arceus? Dan presence Arceus yang nggak terlihat, ya jadi bikin EVOS SG ya hanya bisa menunggu dan menunggu. Ngelihat ada di mana nih, nggak ada info sama sekali. Iya sih, karena gelap banget ya semuanya ya. Bener-bener dikuasai sih. Dan itu harusnya berapa speed udah pusing gitu. Alah mupeng. Iya, cari momentum ya. Dia mulai encounter juga nih dari kedua belah hero-nya. EVOS SG juga Arceus di mana Lord yang ketiga, Lord ter-evolve. Belum menit ke-21 sudah mulai hadir, bahkan di Land of Dawn, bahkan sudah mulai disambut hangat oleh kawan-kawan dari Arceus. Terlihat free Lord akan didapatkan tentunya karena nggak ada teman-teman dari EVOS SG yang mau melakukan observasi di area tersebut. Mereka lebih prefer untuk kembali lagi mengamankan dan lebih memikirkan cara untuk melakukan defense mekanisme yang ada. Sayla ini harus benar-benar mengoptimalkan posisinya tentunya untuk menghentikan pergerakan dari Arceus yang kemungkinan akan mengamuk di area base turret EVOS SG. Yes, RRQ nge-setup dengan sangat manis. Lalu dari EVOS pun mereka akan lebih berhati-hati dan mencari mungkin celah ya. Karena kalau mereka harus engage Career Lord, itu lebih berat lagi mendefense area base mereka. Dan kalian juga bisa menebak-nebak nih siapa yang akan menjadi pemenangnya di MSC Gas yang lagi berlangsung. Yoi, tebak-tebak buah manggis tuh. Kalian akan dapetin koin juga yang nantinya koinnya itu bisa ditukerin nih di MLBB ya. Kalian login aja tuh langsung aja. Kalian akan berkesempatan untuk dapetin gas koin yang bisa dirubah menjadi reward buat kalian. Tapi kali ini EVOS SG udah mulai langsung menyambut Lord yang sudah dipoking. Dan bahkan sudah mulai hadir di teras rumah EVOS SG. RRQ masih coba untuk mencari celah. Kita bisa lihat juga Gear sudah mulai terkikis dengan damage yang diberikan seorang Clay. Tapi masih bisa mundur tentunya dengan adanya Baksha Shout Unity. RRQ masih terlihat tidak mau gegabah. Dia lebih bermain hati-hati karena EVOS SG masih memiliki pertahanan yang cukup kuat terhadap high ground-nya. Ya, apalagi dengan wave minion yang arah bottom lane itu jauh banget membuat Araki nggak bisa mendobrak area bottom lane nya. EVOS nahannya itu nggak main-main. 2 Lord berhasil mereka tahan. Yes, kenapa mereka dari Arceus ya? Kalau kita lihat mereka memang terlihat berhati-hati banget. Gak ada Purify. Lawannya Atlas. Angkat sekali, jadi game changer langsung menjadi salah satu momentum untuk EVOS SG. Dan ada satu item yang sebenarnya cukup menarik ya buat kita lihat. Udah dijual sama Lemon. Apa itu tadi? War X tadi. War X. Tadi War X tadi. Diganti dengan Meltic. Oke. Sudah ganti. Sudah ganti. Minion juga bakal keganti karena Albert berhasil untuk memecahkan immortality dari JPL peperangan dan Iron Hook lagi-lagi dari Pin Connect mendapatkan jackpot. Nick one shot bisa untuk menghentikan Arceus yang jackpot triple kill didapatkan oleh Lemon. Tapi Albert mendapatkan satu lagi di area belakang. Maniac yang akhirnya didapatkan oleh Lemon. Lawan EVOS SG membuat Arceus akan langsung masuk ke dalam base dan memenangkan game yang pertama. Wow, ada play game Arceus berhasil mengalahkan dan memenangkan game yang pertama kita di match penutup MSC Playoff Day pertama kali ini. Bahkan Maniac pun tercreate. Finally oleh Lemon. Yes, Maniac yang tertunda ya. Akhirnya pecah juga. Ya tapi ya kita bisa melihat bagaimana memang dari Arceus mereka bermain dengan super hati-hati banget. Ingat tuh atas itu satu game changer, satu momen, dapat fatal link ya situasi bisa langsung balik. Mereka sabar banget, mereka nunggu dan di momen yang terakhir juga